Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yeti Tinari, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Rejoso akan melaksanakan aksi nyata dari modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Di sini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Siti Maisaro, guru fisika SMA Negeri 1 Rejoso. Di dalam coaching kali ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi di dalam kelas, nantinya juga setelah itu ada pasca observasi. Assalamualaikum Bu Me. Waalaikumsalam. Selamat. Alhamdulillah. Saya akan ngejek. Alhamdulillah. Perlu ngedek, iya Bu Me. Baik-baik ya Bu Me ya. Alhamdulillah sehat, baik-baik. Jadi pada kesempatan ini saya akan melaksanakan coaching bersama Bu Me. Jadi di sini ada, ini istilahnya pra-observasi Bu Me, nanti yang sebelum kita masuk di kelas observasi begitu. Jadi Bu Me nggak perlu canggung seperti dulu lagi. Kalau dulu yang namanya supervisi kita juga menyiapkan, terus ada ndredegnya. Nah ini kita santai saja Bu Me. Oke. Iya, jadi paradigmanya sudah berubah. Supervisi saat ini adalah merupakan kegiatan berkelanjutan untuk memberdayakan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa kita di dalam mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian kita nanti harapannya ya kompetensi mana saja yang perlu dikembangkan dan kompetensi mana saja yang sudah bagus, begitu Bu Me. Gimana Bu Me? Iya, monggo Bu Yeti, silakan. Ya, terima kasih Bu Me. Gini Bu Me, nah untuk observasi nanti hal-hal apa saja yang sudah disiapkan Bu Me? Observasi nanti yang sebelum nanti pelaksanaan di kelas yang sudah saya siapkan ada beberapa. Pertama itu adalah modul pembelajaran, di mana di dalam modul pembelajaran nanti sebelumnya anak-anak kan sudah melaksanakan asesmen awal. Oke, kemudian dari situ sudah saya kelompokkan. Nanti di dalam kelompok tersebut ada beberapa gaya belajar dari masing-masing anak. Tidak hanya nanti satu kelompok gaya belajar visual aja, tidak, tetapi ada beberapa, nanti ada yang visual, yang kinestetik maupun yang auditory. Oh gitu, bagus ya Bu ya. Seperti diferensiasi kayak gitu ya Bu ya? Ya, angan-angan saya seperti itu Bu. Seperti yang dikehendaki kurikulum Merdeka sekarang kan seperti itu, modulnya dibuat diferensiasi. Itu menurut pemahaman saya sementara. Iya. Jadi berusaha untuk melayani peserta didik. Jadi rencananya seperti itu. Nanti nggih monggo nanti pelaksanaannya bagaimana. Kalau boleh saya tahu kira-kira materi yang akan Ibu Me nanti pada saat observasi itu kira-kira materinya apa Bu Me? Materi secara umum nanti energi terbarukan, karena itu termasuk semester genap. Dan nanti untuk tujuan yang saya inginkan anak-anak bisa memahami dan bisa merancang sampai bisa bermanfaat di masyarakat itu tentang menentukan potensi sumber energi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Oh, bagus sekali ya. Itu berarti langsung implementasi mereka di dalam masyarakat gitu ya Bu ya. Terus kira-kira di kelas berapa ya Bu itu? Di kelas berapa? Rencana saya di kelas 10-2 Bu. Oh, di kelas 10 sekitar sesuai jadwal jam 08.30 sampai jam 10.00. Berarti ini jam ketiga 4 ya Bu Mem? Ya. Baiklah Bu Me, kita sepakat ya hari itu nanti kita akan observasi di dalam kelas. Mungkin kalau boleh saya tahu Bu, ya harapan-harapan Ibu dari kita observasi ini nanti apa Bu? Untuk siswa harapan saya itu satu, anak-anak biar lebih
memahami Ya, ya. tentang tujuan pembelajar yang saya berikan nanti, dan bisa merancang, mencari potensi yang ada di lingkungan sekitar mereka, potensi sumber energi. Oh, gitu. Angan-angan saya Ya, seperti betul, itu. ya. Ya. Terus mungkin Ibu di sini dalam pengelolaan kelas Bu Me mungkin menggunakan strategi atau tadi sudah disebutkan ya panjenengan nanti mau menggunakan diferensiasi. Nggih. Nah, untuk memetakan anak-anak terus kemudian dikelompokkan begitu nggih Bu Me? Nggih, nggih. Jadi dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi sesuai gaya belajarnya, minat-minat anak seperti itu nggih. Jadi materinya seperti itu tadi sudah disampaikan Bu Me. Jadi kalau terkait bagaimana dengan anak-anak dalam satu kelompok bagaimana Bu Me? Mungkin bisa menceritakan? Oke. Rencana saya nanti dari gaya belajar yang berbeda-beda itu nanti saya kelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil. Karena jumlahnya adalah 36 anak, itu saya bagi 6 kelompok, terdiri dari 6 siswa. 6 siswa tersebut nanti terdiri dari berbagai macam gaya belajar yang berbeda, nanti biar lebih seru dalam pembelajaran. Anak yang kinestetik nanti bisa presentasi atau bagaimana, anak yang auditori mendengar bisa mencatat hasil laporan. Rencana saya seperti itu Bu Yeti. Kalau saya ulang kembali berarti di kelompok-kelompok itu nanti kelompoknya heterogen ya Bu ya? Iya, iya. Oh iya iya. Baiklah Bu Me, kalau begitu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh Bu Me dilakukan dengan metode menggunakan apa tadi ya? Metode yang saya gunakan itu biar anak berpikir kritis itu menggunakan metode discovery learning. Oh, discovery learning. Jadi metode discovery learning ya. Kemudian disajikan dalam bentuk kelompok-kelompok kayak gitu nggih. Jadi kalau saya boleh tahu lagi Bu Me, Bu Me ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana. Jadi istilahnya gini, area kompetensi yang hendak dicapai pada observasi nanti kira-kira menurut Bu Me yang mana? Saya inginnya nanti dalam pengelolaan kelas saja. Oh, begitu, pengelolaan kelas mulai dari pembukaan, kegiatan inti sampai penutup. Biar lebih ya dapat ilmu baru dari Bu Yeti nanti. Oh, berarti kenapa Bu Me kok memilih area pengembangan dari observasi itu fokus di pengelolaan kelas Bu Me? Menurut Bu Me bagaimana? Menurut saya karena saya ingin dalam pengelolaan kelas, karena anak-anak itu cenderung pembelajaran bisa sampai mencapai tujuan pembelajaran itu kalau pengelolaan kelasnya sudah oke, dasarnya itu dulu, baru dikembangkan untuk materinya. Kita kelola kelas itu bagaimana agar pembelajaran lebih menarik, lebih seru, dan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Oh gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana penilaian Bu Me sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Misalkan rentang penilaian itu antara 0 sampai 100. Nah, kira-kira Bu Me itu berada di posisi angka berapa ya? Penilaian misalkan penilaian 10 itu sangat baik dan kalau 5 itu ke bawah perlu pengembangan gitu. Iya. Menurut saya pribadi itu kalau nilai saya itu sekitar 7 Bu Yeti. Begitu ya. Belum bisa mencapai 10 itu belum. 7 saja. Berarti ada nggak keinginan untuk capaian selanjutnya begitu? Saya di sini kan masih proses belajar. Jadi pada intinya setiap manusia itu inginnya lebih baik. Saya tidak ingin di step di angka 7, tapi paling tidak dengan kegiatan seperti ini saya mendapatkan nilai paling tidak ya 9.
Saya keinginannya itu. Kenapa nggak 10 sekalian, Bu Me? Kesempurnaan hanya milik Allah. Manusia itu rata-rata mesti kurang sempurna, Bu Yeti. Kita tetap belajar terus ya, Betul, belajar bersama-sama gitu. Terus mungkin selain strategi yang Ibu tuliskan itu, ya sudah menurut saya juga luar biasa strategi ini, strategi apalagi yang Ibu kembangkan sehingga nanti dalam penguasaan kelas di situ harapannya kan anak-anak bisa menguasai materi atau mencapai tujuan pembelajarannya. Seperti itu ya, Bu ya? Betul. Mungkin di luar konteks itu, mungkin Bu, di luar konteks itu ya, mungkin Bu Mai ingin apa lagi ya kira-kira, mungkin belajar bersama-sama dengan saya kayak gitu yang perlu Bu Mai kembangkan. Kira-kira apa, Bu Mai? Kira-kira dalam strategi yang ingin saya kembangkan itu seperti ini, kegiatan apa ini namanya, Bu? Coaching. Iya. Coaching itu istilahnya apa ya? Menurut saya refleksi untuk persiapan agar pembelajaran yang saya laksanakan nanti mana yang kurang, mana yang lebih, bisa saling sharing menurut saya pribadi. Biar nanti untuk di dalam proses pembelajaran kita lebih baik lagi. Apa yang dibutuhkan anak, apa yang kurang pada diri kita nanti bisa kita perbaiki lagi. Ya, memang dari pembelajaran pendidikan guru penggerak itu banyak sekali, Bu Mai, pembelajaran-pembelajaran baru yang mungkin yang saya dapatkan. Nah ini nanti juga seperti dulu budaya positif, keyakinan kelas sudah pernah saya sampaikan. Terus kita mungkin nanti bersama-sama dengan teman yang lain bisa bagaimana kita menerapkan KSE, kompetensi sosial emosional di dalam kelas sehingga kesiapan kita belajar, menyiapkan siswa itu juga lebih bagus. Nanti kita sama-sama belajar, Bu Mai, sehingga kita bisa meningkatkan performa kita di dalam pembelajaran itu. Oke, siap. 100% siap untuk belajar bersama dengan Bu Yati. Kira-kira dalam strategi yang Ibu akan sampaikan itu kapan akan realisasi? Mungkin berkolaborasi atau kolaborasi dengan siapa, mungkin dari teman Bu Mai yang panjenengan ajak kolaborasi nantinya? Rencana saya itu dengan senior, ya bukan senior, lebih pengalamannya lebih bagus, yaitu sama Bu Nani, pengajar guru kelas 11 rekan sejawat sesama mapel fisika, betul. Jadi memang benar, Bu Mai, kita memang saat ini harus kita itu saling berkolaborasi ya, belajar mau berubah, mau bergerak untuk semakin bagus lagi. Kita akan belajar bersama-sama. Oh ya, Bu Mai, kapan saya bisa melakukan observasi di kelas ya? Saya ulangi lagi, tadi lupa saya. Hari Senin jam ke-3.4. Jam 3.4. 08.30 sampai 10.00. Insya Allah itu berada di kelas 10.2. Nanti pembelajarannya ini kira-kira di kelas atau di laboratorium, Bu Mai? Biasanya karena ada lab, jadi biasanya saya menggunakan laboratorium terkait pemanfaatan alat-alat yang ada di laboratorium. Bagus, Bu Mai. Baiklah, Bu Mai, kita sepakat hari itu ya. Jadi saya mohon izin, Bu Mai, bahwa nanti saya akan mencatat sesuai dengan pengamatan yang saya lakukan pada proses pembelajaran di kelas. Saya mohon izin. Siap, Bu Yati. Demikianlah kami berdua sudah melaksanakan praobservasi dan selanjutnya nanti akan menuju tahap observasi pembelajaran di kelas di hari yang sudah kita janjikan, di hari Senin jam kedua di kelas 10.8 di laboratorium fisika. Terima kasih, Bu Mai, atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah
tempat tinggal kalian. Ya, tempat tinggal kalian tidak semuanya di daerah Rejoso, tidak. Sidokari tidak, tetapi dari berbagai tempat tinggal yang berbeda. Nanti tujuannya di situ. Apa ya potensi yang nanti saya angkat untuk saya jadikan rancangan kedepannya adalah pembuatan alat peraga sederhana penghasil energi. Oke, lihat coba di belakang. Di belakang, di situ ada beberapa contoh. Apa alatnya itu? Kincir angin. Berarti sumber energinya dari apa? Angin. Ada lagi. Nah, ada yang tidak saya munculkan. Itu ada yang kemarin kakak kelas kalian yaitu mengangkat tentang matahari menggunakan alat yang namanya adalah panel surya. Ya, tujuannya hari ini cuma satu, menemukan potensi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Nah, kelompoknya sudah dibentuk pada waktu pertemuan sebelumnya. Kalian nanti saya bagikan ke KPD, kemudian kalian kerjakan. Waktunya adalah 15 menit mulai dari saya bagikan. Setelah kalian kerjakan diskusi kelompok, nanti ada waktu untuk presentasi. Ikuti petunjuk di RKP. Bisa dipahami? Ya. Ini kelompok? Kelompok? Ya. Tiga bagi satu. Ya. Oh, berapa ini? Oke, terima kasih. Kelompok? 6. Oke, kamu sakit kalau keras? Sakit gigi? Menghindar kamera. Oke, anak-anak silakan dibuka KPD-nya. Saya terangkan sebentar. Walaupun di situ sudah ada petunjuk cara pengerjaannya, ingat nanti minta waktunya. Oke, nanti penilaiannya itu boleh bermacam-macam. Kok boleh bermacam-macam tuh? Satu, yang sukanya menulis, berarti nanti hasil laporannya bisa ditulis. Pertama. Yang kedua, jika misalkan hasil laporannya pengen dibentuk berupa video kan banyak, bisa jadikan tanpa boleh, nanti berarti bisa dibuat dalam bentuk video. Bu, saya boleh merekam suara saya, Bu? Boleh. Ya, tidak ada batasan. Ini laporannya harus berbentuk ditulis, tidak. Bebas. Itu namanya adalah diferensiasi produk. Berarti produk yang kalian hasilkan itu tidak dibatasi, harus tulisan, harus video bebas. Boleh tulisan boleh, yang suka menulis, yang membuat video juga boleh, yang berbentuk suara juga boleh. Bisa dipahami? Itu penilaiannya. Yang kedua, pada saat kamu diskusi itu juga ada diferensiasi proses. Jadi bagi anak-anak nanti yang misalkan ada kesulitan, saya siap membantu. Bisa dipahami? Oke, waktunya untuk diskusi adalah 15 menit. Silakan dimulai dari sekarang juga. Semoga sukses. itu pada halaman 140 sampai 142 dalam surat yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Diskusikan ya. Iya. Oke, kalau ada masalah nanti saya jawab. Iya, Bu. Kalau ini, ya, kita jalan aja mana yang harus terbarukan, mana yang kalau nanti ada masalah, saya tanya. Ya. Ini lapor di mana ada masalah? Ya, oke, diskusikan kelompok kalau ada. Wah, masalah keuangan itu sebenarnya. Oke, ada masalah. Boleh. Ini yang sama juga. Iya.
untuk penilaian. Ada masalah tidak? Tidak ada? Oke. Oke anak-anak, yang ingin melihat link YouTube, saya perkenankan satu kelompok satu HP saja untuk melihat video pembelajaran yang ada di sini. Satu kelompok satu orang saja. Anak-anak, waktunya karena sudah habis, berarti kalian nanti salah satu kelompok, saya tidak mau menunjuk. Silakan kelompok mana yang mau maju presentasi terlebih dahulu, yang sudah siap. Oke, oke, kelompok berapa itu? Kelompok 4, silakan maju. Siap-siap. Untuk yang lain silakan nanti boleh menanggapi. Silakan diperhatikan dulu saat semuanya presentasi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan tentang soal dari lembar LAPD. Untuk nomor 1, kelompokkan sumber-sumber energi pada gambar bawah, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Jadi gambar nomor A termasuk dalam energi tak terbarukan. Nomor B energi terbarukan, nomor C terbarukan, D terbarukan, E terbarukan, F terbarukan, G terbarukan, dan H tak terbarukan. Dikarenakan nomor A tak terbarukan karena sumber energi cepat sudah habis, dan kemudian H juga cepat habis. Oke, tawaran semuanya. Bagaimana tanggapan dari teman-teman? Apakah ada yang kurang lebihnya? Ya, sudah tidak sama jawabannya. Ya, boleh ya. Sama, tujuh semuanya. Oke, bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Gantian. seperti kopi, cabai, teh, serta buah-buahan pemanfaatannya yang dibuat serta diolah untuk kebutuhan dari masyarakat untuk di alam hutan ketika masyarakat memakainya untuk diolah dan dijual menjadi kebutuhan rumah tangga serta dalam jumlah yang dinilai juga tinggi. Silakan. Untuk yang ini potensi dari tempat tinggalnya masyarakat adalah potensi sumber energi yang dimunculkan apa? Karena energi panas. Karena untuk Indonesia itu adalah apa? Cuacanya di daerah panas itu daerah tropis. Kita beri aplaus untuk kelompok 4 luar biasa. Ayo. Oke, ada peserta ya. Mau nanya aku tuh ya. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Kamu ganti Kita lanjutkan karena sudah presentasinya hari ini sudah diwakili beberapa kelompok, maka dari sini kita buat kesimpulan bareng-bareng. Dari hasil pembelajaran hari ini kita dapatkan bahwa satu, ada yang tahu energi terbarukan adalah energi
terima kasih. Nanti kalian saya kasih lembaran untuk mengisi refleksi dari yang kalian dapat hari ini. Nanti tolong diisi dengan jujur, nggak boleh diada-adakan, jangan dimanipulasi. Itu ya? Oke, refleksi untuk kalian pada saat pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak, refleksinya bisa dikumpulkan. Kalau sudah selesai dikumpulkan refleksinya, biar nanti untuk pembelajaran berikutnya akan lebih optimal lagi, lebih asik lagi, dan lebih seru lagi. Bisa dipahami? Silakan perwakilan untuk kelompok untuk memimpin doa. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ke kelas. Luar biasa. Beri open untuk diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Tinari, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Rejoso akan melaksanakan kelanjutan dari aksi nyata 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kelanjutan dari kemarin setelah kita melakukan pra-observasi, kemudian melakukan observasi di dalam pembelajaran. Saya ulangi lagi bahwa tujuan dari coaching tersebut tidak untuk menilai guru, namun demikian untuk memberdayakan, mengembangkan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa kita di dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pada coaching kali ini terakhir ini akan melakukan pasca observasi. Nah, di sini saya bersama dengan pengajar praktek Ibu Lia Angelia. Kemudian di sini ada rekan sejawat saya Ibu Siti Maisaroh. Demikianlah pembukaan ini. Mari kita saksikan bersama-sama pasca observasi ini. Assalamualaikum Bu Me. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Yeti. Kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, melakukan observasi di kelas ya Bu ya. Perasaan Bu Me bagaimana setelah melaksanakan kegiatan coaching yang lalu? Perasaan saya setelah melakukan coaching di awalnya dulu saya ndredeg Bu Yeti. Kemudian setelah saya tahu bahwa coaching itu seperti ya ngobrol biasa, akhirnya ya kemitraan, akhirnya saya lebih enjoy, lebih nyaman dan bisa mencari ilmu dari Bu Yeti gimana untuk nanti pembelajaran nanti lebih baik lagi. Oh iya gitu. Terima kasih Bu Me. Jadi sekarang lebih enjoy lagi ya, lebih enjoy. enak ya. Jadi nggak seperti zaman dulu kita waktu supervisi akademik kayak gitu ya. Jadi coba Bu Me kemarin itu dari Ibu Me kan sudah kita melakukan observasi di dalam kelas 2 kemarin ya. Kemudian kira-kira menurut Bu Me itu sudah sesuai dengan rencana Bu Me? Alhamdulillah yang saya rasakan, yang saya dapat kemarin pada proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana yang saya dapatkan. Dari apa yang saya harapkan, mulai dari proses pembelajaran modelnya diferensiasi sampai proses belajar yang saya inginkan, alhamdulillah sudah. Anak-anak juga merasa senang, lebih antusias dan lebih rileks lagi. Gitu ya Bu ya. Jadi sudah melaksanakan diferensiasi pembelajaran kemarin itu, terus
di area pengembangannya, Bu Mei juga meminta itu ya kemarin pengelolaan kelas dengan Nggih. diferensiasi itu. Iya. Nggih. Nah, sekarang Bu Mei untuk tujuan dari Bu Mei dari pasca observasi, kita melakukan pasca observasi ini nanti dari pembelajaran kemarin itu harapan Bu Mei apa? Harapan saya nanti, harapan saya setelah kemudian observasi, itu harapan saya bisa lebih maksimal lagi dalam penerapan proses pembelajaran diferensiasi, dan pengelolaan kelas juga lebih seru dan asik lagi. Ya, pengelolaan kelas itu ya. Jadi kemarin untuk area pengembangan panjenengan meminta saya untuk melihat di area pengembangan Bu Mei dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pengelolaan kelas ya Bu Mei. Kemarin mungkin tahapan-tahapannya sudah menurut Bu Mei bagaimana? Tahapan-tahapan yang saya lakukan itu ya sebelum pembelajaran dimulai, itu sebelumnya sudah ada asesmen diagnosis awal, akhirnya bisa kita bentuk kelompok-kelompok kecil, di mana nanti kelompok-kelompok kecil itu nanti tidak hanya terdiri dari satu minat belajar aja dikelompokkan, tidak, tapi dari beberapa. Secara heterogen gitu ya Bu ya, maksudnya? Ya bahasa lainnya heterogen. Sudah seperti itu, dan sudah terlihat ya kemarin. Jadi area pengembangan itu sudah berhasil gitu ya Bu ya, yang kemarin Ibu harapkan gimana? Menurut saya itu sudah. Ya, okay. Jadi kira-kira dari pembelajaran kemarin menurut Ibu Mei, kira-kira ada nggak kendala yang dihadapi saat proses pembelajaran itu? Atau hal-hal yang mungkin ada kendala dan juga ada dalam proses pembelajaran itu yang memuaskan untuk Bu Mei? Oh gitu. Ya. Yang memuaskan dulu aja. Yang memuaskan, anak-anak itu lebih antusias, lebih aktif, kemudian hatinya senang, tidak merasa tertekan. Tetapi untuk kendala yang saya hadapi itu terkait setiap anak memiliki pemahaman yang berbeda, sehingga untuk manakah anak yang perlu pemahaman lebih, itu berarti saya harus mengadakan pendekatan secara khusus atau pendampingan secara khusus. Tetapi anak-anak yang sudah paham, berarti anaknya bisa diskusi antar teman sejawat atau tutor sejawat atau tutor sebaya. Itu. Jadi Bu Mei kemarin juga sudah bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi ya pada saat diskusi panjenengan mendampingi, membimbing di diskusi kelompok itu nggih. Jadi panjenengan lebih intensif ke anak-anak yang membutuhkan bimbingan lebih begitu nggih. Jadi kira-kira terkait penilaian terhadap yang sudah Bu Mei lakukan dari rentang 0 sampai 10, kira-kira menurut Bu Mei berapa Bu? Kemarin itu sebelum observasi itu saya memang bilang ke Bu Yeti, nilai saya kira-kira 7. Kemudian setelah saya melakukan observasi, ya ada peningkatan lah, sedikit aja, enggak usah banyak-banyak, karena sekitar 8 udah bagus. Tetapi Bu, saya berharap untuk lebih baik lagi, namanya orang kan harus tetap belajar, tidak boleh merasa tinggi, harus tetap ingin belajar. Paling enggak ya saya ingin dapat nilai enggak usah banyak, 9. Kalau 10 saya enggak, 9. Jadi kemarin kan saya juga mencatat ya, mohon izin kemarin ya, mencatat hasil observasi saya. Boleh ya Bu Mei saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Mei? Nah itu Bu Yati, itu yang saya harapkan ya, nanti untuk kedepannya itu menjadi ilmu untuk saya. Jadi kemarin menurut saya Bu Mei sudah melakukan pembelajaran itu luar biasa. Jadi pembelajaran diferensiasinya dari diferensiasi konten, produk,
sudah ada, panjenengan juga sudah mengelompokkan siswa secara heterogen, sudah sangat bagus menurut saya. Terus kemudian bagus lagi sudah nampak di situ ada pendidikan sosial emosionalnya. Jadi ada KSE mulai dari mengajak berdoa, kemudian menyapa, menanyakan kabar. Saya lihat juga ada temannya yang sakit diajak berdoa bersama-sama. Terus yang keren lagi itu kalau menurut saya pembelajaran Bumai kemarin itu ada ice breaking-nya. Nah, ice breaking-nya itu adalah ice breaking tentang mata pelajaran jenengan fisika. Ya, karena jadi ada energi. Ada energi kinestetik, ada energi potensial. Akhirnya anak-anak duduk gerak. Terus seperti energi listrik langsung bergetar-getar kayak gitu. Saya sendiri juga saat itu ikut ketawa-tawa. Jadi anak-anak kelihatan ramai pada saat ice breaking itu, sehingga anak-anak nggak jenuh ya Bu ya. Betul, betul. Jadi itu sangat luar biasa Bu Maya. Jadi dari pengamatan saya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sudah melampaui target Bumai yang dulu awalnya merasa dinilai 7. Ya, kalau menurut saya itu sudah lebih Bumai karena sudah maksimal begitu. Kemudian Bumai dari hal apa yang Ibu dapat dari praobservasi dan observasi. Jadi ilmu yang sudah Ibu Mai dapatkan itu kira-kira apa Bu Mai? Menurut saya ilmu yang saya dapatkan yang pertama tentang pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu ternyata dalam pembelajaran itu tidak hanya keseluruhan 3 enggak, tetapi boleh kita ambil satu saja. Misalkan pada saat proses saya kemarin itu produk laporannya itu anak bebas, tidak ditentukan kamu membuat video, kamu membuat tulisan, tidak. Bebas sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian ada lagi ini bahasa yang baru itu bahasa KSE, yaitu kompetensi sosial emosional. Kita tuh sebenarnya sudah melakukan itu, cuman kita itu belum ini bagian istilah baru. Oh, ternyata ini loh yang keterampilan relasi, diskusi, terus ada manajemen diri itu itu ternyata sudah kita lakukan, cuman kita bahasanya belum kita tuangkan dalam modul aja. Itu Jadi banyak sekali ya Bu. Ternyata kita harus banyak belajar. Kemudian apa harapan selanjutnya Bu Mai untuk pembelajaran ke depannya? Untuk pembelajaran ke depannya, terus terang yang ingin saya lakukan itu saya ingin berusaha untuk membuat pembelajaran diferensiasi itu lebih kreatif lagi, lebih maksimal lagi, di mana nanti juga ada berbasis KSE nanti dituangkan di situ, dan itu memang yang ini metode atau variasi-variasi model pembelajaran agar anak itu lebih aktif. Berarti kita harus membuat istilahnya inovasi lagi baru. Itu yang perlu saya ingin pelajari Bu Yati. Jadi kira-kira ukuran keberhasilannya dalam pembelajaran tersebut itu apa Bu? Menurut panjenengan? Menurut saya sudah merasa berhasil walaupun belum maksimal. Itu terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Kemudian ada yang berbasis KSE walaupun belum saya tuangkan di modul ajar. Kemudian inovasi itu yang perlu saya ingin harapkan ke depannya. Terus kira-kira untuk hal-hal yang mendukung Bu Mai bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan itu, kira-kira hal-hal yang mendukung Bu Mai, mungkin kolaborasi atau apa dengan teman, atau mungkin belajar lagi lewat PMM atau lewat apa kayak gitu? Kira-kira untuk hal yang mendukung, jelas saya tidak bisa belajar secara sendiri, tidak mungkin itu Bu. Mesti kita butuh orang lain, terutama teman sejawat. Terus nanti ada lagi komunitas belajar, di mana di sekolah ini juga sudah terbentuk komunitas belajar SMA Negeri 1 Rejoso. Kemudian saya karena basic saya adalah fisika, saya juga
ada komunitas fisika, belajar fisika. MGMPS ya Bu. Iya. Selain juga ada MGMPS Mapel di sekolah juga ada. Kemudian saya satu Bu, ada lagi di PMM itu juga disediakan kan berbagai macam pelatihan mandiri. Keren Bu. Bagus nggih. Jadi kira-kira kapan aksi nyata untuk mengoptimalisasi pembelajaran tersebut Bu? Wah, kalau ini kan masih bulan puasa, saya inginnya tidak 1 minggu 2 minggu, kayaknya belum. Paling enggak ya 1 bulan ke depan. Jadi kira-kira 1 bulan. Ini rencana loh ya. 1 bulan ke depan itu. Jadi 1 bulan ke depan nanti kita tunggu Bu. Saya mendoakan semoga jenengan sukses untuk menjalankan itu semua. Dan mungkin nanti karena observasi coaching ini kan nanti observasi dengan teman sejawat itu kita di rencana kinerja itu nanti gantian, Bu Mei mungkin bisa juga coaching saya. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya siap. Gantian dengan teman-teman yang lain kita bertukar ilmu sehingga nanti sekolah kita semakin bagus lagi, sehingga pembelajaran yang kita lakukan memang benar-benar untuk murid dan murid. Jadi dampak positifnya terhadap murid sangat kita harapkan di situ ya. Jadi terima kasih Bu Mei. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih juga atas ilmu yang diberikan Bu Yeti. Jadi demikian coaching untuk supervisi akademik pasca observasi bersama rekan sejawat saya, dan selanjutnya di sini ada Ibu Lia Angelina sebagai pengajar praktek memberikan umpan balik. Monggo. Jadi alhamdulillah ya Bu Yeti sudah melaksanakan coaching supervisi akademik. Alhamdulillah saya memperhatikan penjenengan sudah melaksanakan tahapan coaching yang dulunya ketika kita di supervisi itu kesannya menyeramkan. Takut dengan adanya coaching insya Allah akan lebih terbuka teman-teman. Ketika penjenengan melakukan supervisi dengan menerapkan coaching, teman-teman sudah bisa tahu apa kelemahannya dan bisa memperbaikinya sendiri. Kemudian kedepannya nanti Bu Mai ketika penerapan coaching ini bisa diterapkan, betul kata Bu Yeti, tidak hanya untuk guru penggerak tapi juga penjenengan juga bisa ketika penjenengan merencanakan di RHK-nya ada berperan sebagai observan. Observan. Untuk teman-teman bisa diterapkan seperti ini. Jadi nanti prosesnya juga sama, pra, observasi dan pasca. Dan coaching yang sudah dilaksanakan sangat menginspirasi. Kenapa? Karena inti dari coaching itu tidak membuat coachingnya tertekan, tapi memberikan umpan balik yang membuat coachingnya itu bersemangat untuk maju. Intinya seperti itu, bersemangat untuk maju, bersemangat untuk menggali potensi yang ada di dirinya. Semangat terus Bu Yeti, Bu Mai, sukses selalu, sehat, bahagia. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya kembalikan ke Bu Yeti. Terima kasih banyak Bu Lia. Demikian coaching dalam supervisi akademik pasca observasi kita lakukan bersama-sama dengan PP Ibu Lia Angelina dan rekan sejawat saya Ibu Siti Maisaro. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kedepannya untuk saya pribadi semakin lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.